Manchester United tengah memasuki era baru di bawah kepemimpinan Ruben Amorim. Ruben Amorim langsung menyelamatkan karir sejumlah pemain bapuk Manchester United. Sebut saja seperti Harry Maguire. Keadaan Harry Maguire tampak mulai membaik di era kepelatihan Ruben Amorim setelah pemecatan Erik ten Hag. Ruben Amorim masih menaruh kepercayaan kepada Harry Maguire untuk memberinya kesempatan tampil. Dikutip zonajakarta.com dari laman resmi Manchester United, pemain berusia 31 tahun itu memberikan komentar mengenai Ruben Amorim. Harry Maguire menyebut permainan timnya saat ini lebih terstruktur. Selain itu, ia menilai pelatih asal Portugal itu memiliki taktik yang bagus dan akan memberikan dampak positif kepada tim. Nama-nama lain yang dianggap bapuk di era Ten Hag lainnya adalah sang kapten Manchester United, yaitu Bruno Fernandes. Bruno dianggap tak bisa apa-apa, ditambah di era Amorim, Bruno dipaksa bermain menjadi lebih agresif seperti Garnacho. Namun itu bahkan tak mempersulit Bruno. Bahkan sebagai kapten tim, Bruno telah menemukan kembali bentuk terbaiknya di bawah Amorim. Dengan mencatatkan 5 gol dan 4 assist dalam 7 pertandingan, Bruno menunjukkan perannya yang vital. Amorim menyebut Fernandes sebagai pemain paling berpengalaman yang mampu menjadi inspirasi bagi rekan-rekannya. Nama selanjutnya ada Noussair Mazraoui. Noussair Mazraoui langsung cocok dengan skema baru filosofi anti ribet Ruben Amorim, juga langsung nyetel dengan Noussair Mazraoui, ex pemain Bayern Munchen ini, langsung menjadi bintang kesayangan sang penyair, kepercayaan Amorim. Ia pun langsung dibayar lunas dengan performa konsisten oleh Mazraoui saat melawan Bodo atau Glimt. Sang pemain berhasil mencetak 1 assist cantik untuk Rasmus Højlund. Ia juga telah menjadi salah satu pemain yang paling konsisten di era Amorim. Dengan kemampuannya bermain di berbagai posisi, Mazraoui dianggap sebagai pemain kunci untuk masa depan. Amorim memuji atas kerja dan fleksibilitasnya yang sangat dibutuhkan oleh tim. Kemudian, nama lain yang tak kalah penting adalah Amad Diallo. Amad Diallo sebelumnya jarang mendapatkan kesempatan bermain, namun di bawah Amorim ia membuktikan potensinya. Dengan mencatatkan 3 assist dalam beberapa pertandingan terakhir, Diallo menunjukkan kualitasnya baik dalam menyerang maupun bertahan. Amorim menilai Diallo sebagai pemain yang bisa diandalkan di berbagai situasi. Amorim juga memuji fleksibilitas Diallo dengan mengatakan bahwa ia bisa beradaptasi dengan berbagai posisi sesuai kebutuhan tim. Hal ini mempertegas pentingnya peran Diallo dalam strategi Amorim yang dikenal dengan pendekatan sistem yang fleksibel. Salah satu pemilik Manchester United, Sir Jim, pada awal Desember 2024 ini blak-blakan mengenai kondisi klub. Banyak fakta mengejutkan terungkap dari mulut konglomerat Inggris tersebut yang bikin pusing fans MU. Dalam wawancara dengan United We Stand, Sir Jim secara jujur mengakui status MU saat ini sudah berubah dari klub elit menjadi klub mediocre. Mereka harus menelan pil pahit dipecat oleh setan merah. Sir Jim juga blak-blakan soal kebobrokan klub dalam pembelian pemain. MU kerap buang-buang uang mahal untuk membeli pemain yang berujung jadi investasi bodong. Sebut saja pembelian Anthony, Donny van de Beek, Jadon Sancho, Angel Di Maria hingga Andre Onana. Untuk itu, Sir Jim bertekad memperbaiki tim perekrutan pemain di MU. Dia sudah menemukan cara agar MU tidak lagi melakukan investasi bodong dalam pembelian pemain. Sir Jim bertekad akan memanfaatkan data agar tidak ada lagi kesalahan pembelian pemain. Sir Jim bahkan merasa MU kedodoran dalam hal data analisis. Dan sementara itu Amorim menegaskan bahwa ia tidak terlalu khawatir karena dirinya sudah memiliki pengalaman serupa pada tahun pertamanya bersama Sporting Lisbon. Kesalahan di lini belakang seperti saat dikalahkan Arsenal tengah pekan kemarin kembali terulang. Bahkan di laga kontra Forest terlihat lebih kacau koordinasi antar lini sehingga Forest mudah saja menembusnya. Apalagi ini jadi kali pertama Amorim tumbang di kandang sejak Februari 2023. Saat Sporting yang ditanganinya kalah 2-3 dari FC Porto. Meski startnya naik turun seperti ini, Amorim tak terkejut dan sudah memprediksi sejak awal. Ruud van Nistelrooy melakoni pertandingan kedua bersama Leicester City. Momen tersebut terjadi pada pekan ke-15 Liga Inggris 2024-2025
ketika Leicester menjamu Brighton and Hove Albion di King Power Stadium 8 Desember 2024. Hasilnya, Leicester dipaksa Brighton berbagi poin setelah bermain imbang 2-2. Skor imbang tersebut membuat Leicester City tak pernah kalah sejak ditangani Ruud van Nistelrooy pada 30 November lalu. Usai menang 3-1 atas West Ham United, kini Leicester di bawah Van Nistelrooy bermain imbang dengan Brighton. Hasil ini merupakan prestasi yang luar biasa bagi Van Nistelrooy, mengingat The Fox sempat mengalami paceklik kemenangan dalam 6 pertandingan beruntun di lintas kompetisi sebelum ditangani Manor asal Belanda tersebut. Lebih jauh lagi, hasil imbang melawan Brighton menambah panjang catatan unbeaten Van Nistelrooy sejak menjadi pelatih interim Manchester United hingga sekarang. Van Nistelrooy sempat menangani Manchester United sebagai caretaker pada rentang 30 Oktober sampai 10 November setelah Erik ten Hag dipecat. Hasilnya pun sangat memuaskan. Pria berusia 48 tahun itu membuat Manchester United tak pernah merasakan kekalahan. Setan Merah menang 3 kali dan hanya sekali imbang dalam 4 pertandingan di lintas kompetisi. Menariknya, 2 kemenangan diantaranya didapat saat menghadapi Leicester City yang menjadi klubnya saat ini. Pada pertandingan melawan Brighton, Leicester sempat tertinggal 2 gol lebih dulu lewat aksi tarik di menit ke-37 dan Jan Kuba di 79. Namun Leicester bangkit saat memasuki akhir pertandingan. Mereka berhasil mencetak 2 gol balasan dalam kurun waktu 4 menit. Dengan hasil ini, Leicester menempati posisi ke-16 klasemen sementara Premier League dengan koleksi 14 poin. Andre Onana kembali jadi sorotan usai melakukan 2 blunder fatal yang membuat Manchester United kalah 2-3 dari Nottingham Forest pada pekan ke-15 Liga Inggris. Bertindak sebagai tuan rumah tak membuat Setan Merah meraih kemenangan mudah. Setan Merah dipaksa menelan pil pahit di depan publik Old Trafford Minggu 8 Desember dini hari. Onana tercatat melakukan 2 blunder fatal di laga ini. Blunder pertama dilakukan Onana terjadi pada menit ke-47 atau gol kedua Forest. Lebih dulu terjatuh gagal menahan bola menggunakan kakinya. 7 menit kemudian, Onana kembali melakukan blunder fatal. Onana mengandalkan pemain belakang untuk menghalau sundulan lambung Chris Wood di depan gawang. Matthijs de Ligt gagal menghalau sundulan Wood dan Lisandro Martinez pun terkejut dan tak siap menghalau bola. Onana hanya terpana tanpa menghalau bola dan membuat bola masuk ke pojok gawang Manchester United. Situasi ini membuat MU tertinggal 1-3 sebelumnya Red Devils bermain imbang 1-1 di babak pertama melalui gol cepat Nicola dan disamakan Rasmus Højlund. Tuan rumah sebenarnya membuka asa untuk mengembalikan keadaan setelah Bruno sukses memperkecil kedudukan di menit ke-61. Sayang, para pemain MU gagal menuntaskan sederet peluang emas di waktu tersisa, termasuk kesempatan yang dimiliki Marcus Rashford dan Lisandro Martinez. Ini menjadi kekalahan kedua MU di bawah arahan pelatih Ruben Amorim. Sebelumnya, Manchester United juga takluk 0-2 dari Arsenal di Liga Inggris. Pelatih Ruben Amorim mengakui bahwa kurangnya kualitas permainan Manchester United merugikan mereka saat melawan Nottingham Forest sehingga kembali menelan kekalahan. Menurut mantan pelatih Sporting CP itu, MU membutuhkan lebih banyak waktu untuk menempatkan posisi. Ditambahkan Amorim, gol pertama adalah kombinasi yang baik antara para pemain dan setelah gol pertama timnya memiliki momen-momen bagus dan menciptakan peluang.